Saya ini yang saya nggak pernah ceritakan ke ibu bapak saya, bahkan ke kakak saya, kan saya nggak berani. Oh, Karena mama saya kan muslim ya, Muslim ya, ya. istilahnya kan. Mungkin kalau papa saya baru belajar muslimnya kan yang benar-benar itu baru tahun berapa ya, 97, 98 gitu. Dan saya simpan sendiri itu. Jadi saya melihat itu kayak ada cahaya, ada sosok pakai baju jubah putih, Mas. Jubah putih. Putih gitu, kayak eh, aku nggak lihat itu rambutnya gondrong. Kadang kan ada bilang rambutnya Iya. gondrong nggak, kalau gondrong berarti Yesus gitu. Terus saya bilang saya sih cuman lihat itu cahaya aja gitu ya, terpencar gitu, cuman dengan suara itu yang lembut sekali dan cahayanya tuh hangat di saya saat itu ya. Dan banyak beberapa yang saya ceritakan itu katanya, wah kamu didatangin sama Yesus katanya, gitu kan. Terus saya bilang, saya berpikir apakah emang takdir saya itu sebenarnya harusnya mengikuti Yesus. Dari situ saya belajar tentang Yesus. Sebenarnya saya mimpi Yesus itu bukan satu kali, Mas. Oh, Saya pernah, jadi setiap kali saya di titik terendah dulu ya, kalau nggak salah saya mimpi itu sekitar 2 kali mimpi. Saya pernah di titik terendah lagi, saya lupa itu kapan. Eh, saya juga sama, saya sampai menangis-nangis, sesegukan yang saya bilang, aduh aku capek nih sama hidup. Datanglah lagi itu sosok itu ya, oh. putih dengan cahaya terpancar. Karena saya bilang gitu, saya kalau lagi berdoa itu, saya bukan sholat, tapi saya duduk gitu. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad. Kembali lagi kita bertemu. Alhamdulillah nih kita masih bisa berjumpa dalam layar kaca dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, masya Allah jauh, yang insya Allah taala pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang muslimah yang beliau juga mu'alaf juga. Namun ceritanya tadi saya mendengar itu menarik sekali ya untuk kita cermati bersama. Langsung aja kita sapa ya beliau. Assalamualaikum Ibu Novi, apa kabar? Baik, Baik ya. alhamdulillah. Gimana Bu perjalanan ke sini Bu? Lumayan ya, tadi Lumayan. sebenarnya agak lancar, cuman beberapa titik agak macet jadinya. Oh, Maaf iya. banget tadi agak terlambat Oh ya. nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Dari waktu yang Nggak apa-apa. Iya, Bu Novi, sebelumnya saya pengen tahu nama lengkapnya Bu. sebenarnya nama lahir saya itu Eri Lespitaningsih, Eri Lespitaningsih Soeharto, papa saya namanya Soeharto. Tapi karena saya sakit-sakitan, jadi dulu kalau orang Jawa kan harus dibancakin ya, jadi Oh, ganti gitu. nama, kasih panggilan nama Novi sampai Oh, sekarang. Novi. Gitu. Sama sih juga Jawa. Dulu saya panggil Untung malah. Iya kan? Jauh dari nama asli gitu. Betul, betul, betul. Nah, manggilnya Bu Novi aja ya? Ya, Nah, boleh. Bu Novi nih kita pengen tahu nih apa cerita kisah mualafnya seperti apa. Cuman yang saya penasaran tuh dulunya tuh Bu Novi tuh seperti apa nih? Soalnya kan tadi saya dengar tuh Bu Novi kan sempat Islam. Yes. Islam, Ya, ya, kemudian saya terjadi pergolakan batin lah kita sebut. pergolakan, betul. Kemudian keluar dan masuk lagi. Nah ini dulu tuh kayak apa gitu Bu Novi? Sebenarnya sih saya namanya Islam, mungkin kalau misalkan Islam diturunkan dari ibu, dan saya orangnya mungkin agak nakal dan bisa dibilang mungkin kritis yang nakal ya. Jadi ibu saya itu sebenarnya ngajarin Islam itu seperti apa, tetapi saya mungkin yang lebih saya sering terima di lingkungan doktrin tentang Islam itu pada masa itu ya kayaknya buruk gitu ya. Iya memang. Yang Islam teroris, Iya. terus Dulu tuh, Nabi kita itu sukanya berperang, betul kan ya? Terus ya saya juga sering kalau misalkan ada yang berselisih itu darahnya halal, mohon maaf ya kalau misalkan saya salah. Tukang gitu. kawin gitu ya? Iya, terus tukang nikah harus 4 kali, itu kan membuat saya berpikir kalau memang Islam itu agama yang baik gitu ya,
kenapa seburuk itu yang tercermin di masyarakat saat itu ya, yang saya dapatkan gitu. Dan saya pun karena saya termasuknya angkatan saya itu kan patuh sama orang tua, jadi saya nggak berani bertanya ya, gitu kepada orang tua kenapa begini-begini. Jadi saya itu mulai mendinai keislaman saya, dan saya waktu itu mengenal sosok Yesus ya, kebaikan Yesus ya, dari dulu tetangga ada pendeta gitu, suka ngobrol gitu ya. Terus teman saya juga disekolahkan di sekolah umum yang teman-teman saya juga non muslim gitu ya. Terus pendetanya tuh baik banget gitu. Terus dia tuh penuh kasih, terus pokoknya baik dan perhatian gitu ya. Sampai saya SMP itu sebenarnya diam-diam, mohon maaf mami, mami saya dulu ya, itu belajar Kristen saat itu di sekolah SMP saya. Saya belajar sampai ya itu saya bilang suatu saat saya ada satu masalah yang besar sekali, terus saya menangis kan. Berat sekali masalah hidup saya saat itu menurut saya ya, umur segitu dikasih kenyataan yang sangat berat. Sampai saya berdoa. Dulu saya kalau berdoa itu bukan sholat mas, jadi saya cuma gelar sejadah mama saya. Saya duduk, terus dulu kamar saya tuh ada kayak jendela besar yang bisa langsung lihat langit ya, gitu. Terus saya buka kerainya, saya buka jendelanya, kelihatan langit. Saya duduk di situ, terus saya nangis sesegukan. Saya bilang sama Tuhan kan, ya Tuhan, aku kok gini, aku gini. Sampai saat itu saya merasa sih saya nggak tertidur ya. Saya cuma kalau habis nangis lelah, kayak terlelap sedikit. Cuman saya terbangun karena ada yang memanggil saya. Ini yang saya nggak pernah ceritakan ke ibu bapak saya, bahkan ke kakak saya, kan saya nggak berani. Karena mama saya kan muslim ya, istilahnya kan. Mungkin kalau papa saya baru belajar muslimnya kan yang benar-benar itu baru tahun berapa ya, 97, 98 gitu. Dan saya simpan sendiri itu. Jadi saya ada suara yang Novi anakku gitu ya. Iya. Kayak manggil namaku ya, Eri anakku. Janganlah engkau kayak bersedih. Berikanlah beban deritamu kepadaku, dan berbahagialah, gitu. Jadi ada, dan itu ada sosok yang keluar, ada sosok. Jadi ada cahaya. Cuma saya nggak melihat wajahnya ya, karena menurut saya mungkin karena saya lagi ngantuk atau karena sebab habis nangis, lelah. Jadi saya melihat itu kayak ada cahaya, ada sosok pakai baju jubah putih mas. Jubah putih gitu, kayak aku nggak lihat itu rambutnya gondrong. Kadang kan ada bilang rambutnya gondrong nggak, kalau gondrong berarti Yesus gitu. Terus saya bilang saya sih cuman lihat itu cahaya aja gitu ya, terpencar gitu. Cuman dengan suara itu yang lembut sekali dan cahayanya tuh hangat di saya saat itu ya. Terus saya bilang yang setelah beliau ngomong begitu, terus ya udah saya berasa kayak diusap ya, maksudnya hangat banget gitu. Terus saya lelah gitu, ya udah tuh saya kayak tidur. Habis itu saya terbangun. Di situ saya bingung kan mau cerita gimana. Siang hari itu ya? Siang hari itu. Terus akhirnya saya satu saatnya di sekolah saya cerita lah. Dan banyak beberapa yang saya ceritakan itu katanya, wah kamu didatangin sama Yesus, katanya gitu kan. Terus saya bilang, saya berpikir apakah emang takdir saya itu sebenarnya harusnya mengikuti Yesus. Dari situ saya belajar tentang Yesus. Dari situ ya? Saya belajar mencari tahu tanpa sepengetahuan ibu bapak saya nih ya. Saya mencari tahu sampai SMA pun saya bilang sama guru agama saya kalau saya ini non muslim, saya bilang gitu ya. Terus sampai mama saya bilang datang waktu itu ya, ini anak saya enggak gitu muslim gitu. Cuman saya selalu mendinai itu gitu kan.
sampai ya itu berjalan sampai kuliah. Ya mungkin hidayahnya saya kali ya, Allah mau mengajak saya sebenarnya ke arah muslim, tapi saya terus mendinai panggilan beliau gitu kan, sampai waktu saya kuliah mama saya sakit keras. Terus saya bilang, aduh mama saya sakit, sedangkan saya lagi belajar Kristenan ya saat itu ya. Terus akhirnya saya bilang, oh mungkin mama saya kan bilang, udah Novi kamu yang bener, jadi anak yang baik gini ya. Aduh aku sedih ya, mamaku sakit, berdoa sama Tuhan, Tuhan penyakitnya kasih ke saya aja lah, jangan ke mama saya gitu kan. Biarin mama saya sembuh, kalau misalkan memang umur mama saya tinggal sedikit, ambil dia umur sisa aku misalkan 10 tahun buat mamaku. Aku sampai begitu dulu doanya ya, maksudnya saking saya sedih banget karena mama saya itu memang satu figur yang memang sangat mengayomi ya, maksudnya ini banget gitulah ke anak-anaknya, deket gitu kan. Saya sedih, akhirnya saya bilang, mah biar mama saya semangat kan mau operasi ya, mah Mi nanti adik mau pakai hijab deh, mau belajar muslim yang baik, kalau mami sembuh makanya mami semangat gitu kan operasi. Nilai talahnya mami saya sehat. Operasi itu berjalan lancar semua. Saya langsung waduh, aku harus pakai hijab nih, aku bilang gitu kan. Akhirnya saya kan oke, aku akan belajar muslim, coba lagi nih menerima muslim satu kali lagi gitu kan, satu kali lagi aku menerima muslim. Pada saat itu sempat ke gereja nggak? Sebelumnya ke gereja saya, diam-diam, iya diam-diam ke gereja. Ke gereja saya sama teman-teman saya gitu kan, kayak Sabtu. Tapi kayak dulu saya ke gerejanya random. Jadi semua gereja ya, bukan gereja Katolik, karena terakhir kan Katolik ya. Terus ya udah saya bilang, aduh saya pas pakai itu, wah kaget teman-teman saya tuh satu kampus, wah hijab, iya beneran masuk muslim dong sekarang gitu kan katanya. Ya nggak tahu ya, belajar aja. Dari situ saya masuk ke cari-cari ilmu lah tentang keislaman. Nah balik lagi dari saat pencarian itu, mungkin saat itu ya saya ketemunya orang yang salah. Muslim yang salah ya. Jadinya stereotip itu makin saya benarkan lagi gitu kan ya. Maksudnya saya bilang, aduh kok begini gitu kan. Bahkan saya nggak usah menyebut ya, jadi waktu itu saya ikut satu komunitas kesiswaan. Saya datang kok bilang, saya disuruh kesaksian kayak gini nih, saya diundang, suruh ngomong kenapa saya masuk Islam. Padahal saya kan belum banget mau, karena kan saya cuma dari mama saya. Gitu. Saya bilang ya masuk Islam ya karena mama saya jawab gitu. Karena mama saya, karena Nazar, saya bilang gitu kan. Karena memang saya tidak dari hati gitu kan. Terus saya bilang ya udah, terus dia langsung kan. Abis itu ya saya dipersilakan duduk. Terus mereka cerita lah tuh tentang bagaimana waktu itu perang Muslim dan Kristen di mana Ambon. Ya kan. Di situ yang saya tidak suka adalah si pembicaranya provokator sekali menurut saya ya. Kayak lihat Islam Kristen itu jahat, membantai ini itu gitu kan. Sedangkan selama saya mempelajari Kristen diam-diam itu, yang saya terima itu malah cinta kasih, Mas. Saya kenal sama orang-orang Kristen yang baik banget gitu ya. Maksudnya selalu menenangkan saya, menyayangi saya gitu kan, perhatian penuh. Ketika saya ada kesulitan mereka berlomba-lomba mau membantu, itu yang saya terima ya. Gitu kan. Terus saya bilang ya udah, akhirnya saya bilang wah kok ini begini. Ya udah, sampai akhirnya ya singkat cerita saya langsung meragukan itu ya. Saya bilang saya pakai hijab, tapi lumayan lama saya pakai hijab sampai saya kerja.
Saya kerja antara seneng tapi kasihan juga sama mama saya. Jadi saya kerja waktu itu kantornya nggak boleh pakai hijab. Oh, kalau pakai hijab. Terus nggak boleh pakai hijab. Terus saya sih bilang sama mama saya, terserah mama saya, karena kan saya berhijab karena buat mama saya. Terus mama saya dapat pertimbangan ini itu dari saudara. Akhirnya dibilang, ya udah sih, nggak apa-apa, lepas dulu aja. Yang penting kan nanti pakai lagi kalau udah ini. Ya udah dilepas. Dari situ ya udah, karena ada kekecewaan selama saya berhijab, udah berusaha ya mencari keislaman yang baik, tapi saya nggak dapat guru yang benar, teman-teman yang benar yang bisa membimbing. Akhirnya saya kembali lagi pas kerja itu, lingkungan saya kebetulan banyak Kristen juga dan Katolik gitu ya. Akhirnya saya belajar, bahkan diam-diam saya udah mulai rajin lagi ke gereja. Sebelum kenal suami. Sampai ya akhirnya Dibaptis nggak? iya, saya minta dibaptis waktu itu. Dibaptis gitu kan. Makanya yang mama papa saya tahu itu, saya itu takutnya masuk Katolik itu karena keluarga suami. Padahal memang itu pilihan saya sebenarnya. Karena memang ya itu, saya mencintai apa yang terpancar dari pribadi Yesus, seorang Yesus ya. Gitu. Sampai akhirnya semua pergolakan itu ada, sampai saya akhirnya benar-benar memutuskan untuk hijrah. Itu 3 tahun lalu ya, saya belajar. Masya Allah luar biasa. Aku malah merasa kayak sedih gitu ya. Novi, kamu kemana aja? Ternyata Islam itu menurut saya itu luar biasa baik, luar biasa indah, ajarannya juga sangat bagus. Di situ saya langsung sampai sekarang pun saya benar-benar saya menangis setiap kali saya membaca Al-Quran. Bahkan bercerita saat ini aja saya mau nangis gitu, betapa Tuhan itu sabar, Allah itu sabar untuk nunggu saya untuk kembali gitu ya. Dari yang saya benar-benar kekeh, saya sampai belajar. Ketemu pas kerja itu ya, saya balik lagi, saya kerja lagi. Pas kerja itu saya ketemu sama sahabat saya, itu teman kerja, dia Katolik. Saya sampai ke gereja sama dia, saya belajar. Jauh sebelum ketemu sama suami saya gitu kan, saya ke gereja setiap minggu, saya ke gereja sama dia. Sampai saya bilang kayaknya aku mau dibaptis, cuman kan saya nggak tahu sarananya gimana baptis. Sampai akhirnya Allah kasih saya jodoh. Ini yang saya bingung ya. Ketika saya mau sudah bahagia, oh Tuhan mewujudkan mimpi saya dapat jodoh seorang Katolik nih. Karena suami kan seorang Katolik ya. Masya Allah, saya dikasih jodoh sama, dalam hati Tuhan, ya ampun, berarti Tuhan melancarkan jalan saya untuk menjadi seorang Kristiani lah ya. Istilahnya dapat jodoh seorang Katolik gitu. Wah, saya senang dong mau jalanin. Ternyata suami saya itu justru dia, yang saya tahu ketika saya sudah menikah segala macam, justru dia itu sedang menjalani agama Islam. Jadi saya mau masuk menikah sama dia karena mau menjalani keluarga Katolik, tetapi saya dihadapkan malah suami saya itu jadi seorang mualaf. Dan lumayan tekun menurut saya gitu ya. Dan saya sering akhirnya berselisih. Dulu tuh berselisih bagaimana, saya bilang kayak tanya jawab lah, kayak iya soalnya kan kalau Yesus tuh baik gini, coba kalau ini gitu ya. Dia kayak gitu dijawab. Tapi suami saya tuh orangnya sabar. Dia enggak yang ngegas lah kalau ngasih tahu apa, dikasih contoh-contoh yang baik segala macam. Jadi justru saya itu awal tahu sosok Islam yang baik gitu ya, sabar gitu ya, maksudnya dalam mengajarkan agama gitu dari suami saya. Jadi yang yang tadi saya nanya kenapa untuk begini harus, kenapa harus begini, itu dijawab semua sama beliau ya.
dulu beliau juga ada gurunya gitu kan. Jadi saya yang tapi saya masih belum mau tuh. Saya mempertahankan, saya nggak mau menggenggam muslim sebetulnya gitu ya. Jadi saya enggak, saya tetap ke gereja. Saya ajak anak-anak saya sampai bilang sama suami saya, ya udah kalau kamu mau Katolik, mau Islam silakan, saya nggak mau. Sama saya enggak, nih panggilan saya nggak ke sana gitu loh kan, panggilan saya nggak ke sana. Sampai akhirnya ada satu yang yaitu Allah dengan sabar dan baiknya saya dikasih satu cobaan itu. Sebenarnya saya juga mau bercerita kalau cobaan saya udah selesai, ujian saya udah selesai. Cuman karena memang mungkin ini satu kesempatan juga untuk saya memberitahu orang ya, bahwa dulu saya juga merasa saya kayak seperti mempermainkan agama. Tetapi ada beberapa referensi Ustadz Denis ya, saya boleh sebut ya? Iya, nggak apa-apa. Ustadz Denis itu bilang ada satu itunya dia bagus gitu ya. Dia bilang kamu tidak boleh menganggap orang lain itu lebih berdosa, lebih hina. Iya. Tetapi lihat dulu tuh orang masih dikasih hidup nggak sama Allah gitu kan? Masih. Berarti itu orang masih dikasih kesempatan untuk hidup, dan itu yang membuat saya merasa mungkin ada celah saya untuk dimaafkan sama Allah atas tindakan saya yang bodoh kemarin. Jadi yaitu ketika saya akhirnya memutuskan untuk hijrah, saya belajar dan saya makin tahu betapa Islam itu sebenarnya sangat baik, sangat indah dan sangat membuat kita tenang sih. Gitu. Itu perjalanan. Wow. Seru banget ya. Saya bingung sampai mau nanya yang mana nih. Saya penasaran sama mungkin keluarga dulu ya. Pada saat itu respon keluarga tuh seperti apa tuh? Respon dari keluarga suami atau saya? Mungkin ya keluarga Bu Novi dulu ya, berkaitan masalah nikah sama orang Kristen atau apakah setoleransi itu kan bundanya kan muslim kan, ibunya. Iya, muslim. Respon mereka gimana? Sebenarnya kalau mama saya sih dari dulu selalu menetapkan kalau kita mencari jodoh itu ada tiga syarat ya. Pendidikannya setara atau lebih tinggi gitu kan. Karena kalau harta buat mama saya kita bisa cari bareng-bareng dari nol. Terus yang kedua itu seiman. Ya, entah itu pertama kayak seiman, kedua itu pendidikannya setara, ketiga itu lihat bibit bebet bobot gitu ya. Maksudnya jangan sampai kita nanti menikah sama apa gitu ya, yang istilahnya tidak kita inginkan untuk nanti keturunan kita gitu kan. Entah itu penyakit mental atau apa gitu. Bukan yang lebih ke kekayaan ya, tapi kalau karena mama saya berprinsip kalau harta itu ada rezekinya. Jadi ya udah dari situ. Terus kalau misalkan ditanya pendapatnya mama saya gimana saya nikah sama suami, ya itu karena suami saya dia kan mau masuk muslim gitu kan. Jadinya suami saya itu pendekatannya bilang kalau dia itu memang mualaf gitu. Cuman terus papa saya saat itu bilang kalau emang serius, ini serius loh ya, so, kata papa saya, Novi itu mungkin saat ini cantik, tapi kalau 50 tahun lagi, 20 tahun lagi mungkin udah jelek, udah apa masih cintanya gitu kan. Jangan karena kamu masuk Islam, kata papa saya, hanya karena anak saya, karena itu tidak akan abadi. Masuk Islam itu karena harus memang diri sendiri, papa saya ngomong gitu ya. Terus suami saya iya dengan sungguh-sungguh akhirnya kita dapat restu. Berarti nikahnya nikah Islam ya? Karena keinginan mama saya nikah di KUA. Nah, saya justru yang malah aku tuh mau nikahnya di gereja, enggak sih? Saya bilang gitu sama suamiku. Ya karena suamiku orangnya sayang ya dan sabar dan baik, saya bilang kan. Gimana? Aku maunya nikah gereja karena buat saya nikah gereja itu romantis. Jalan di altar gitu pakai bajunya cantik gitu kan. Wah, saya tuh sebel gitu, nangis. Cuman kan
saya juga tahu itu orang tua saya nggak bisa dibantah, dan saya sangat sayang sama mama saya ya. Saya bilang, aduh saya sebel banget sebenarnya. Saya bilang sama suami saya, gimana saya mau nikah di altar, romantis, teman-teman saya nikah di altar tuh kayak cantik gitu kan, kayak gimana. Terus akhirnya setelah pernikahan itu saya minta bilang sama ibu mertua kan Katolik ya, pasti dukung dong keinginan saya ya. Bunda gimana nih, saya maunya sih nikah Katolik. Ya udah ini nih. Akhirnya pernikahan saya diresmikan di gereja tanpa ibu bapak saya tahu, tentu saja ya, karena nggak mau ngecewain kan. Masya Allah, dosa banget aku. maafin. Terus ya Suami itu. nyiut aja. Ikut. Malah yang cinta galau mungkin. suaminya sekarang. Jadi dia ikut kan cuma hadir doang kan, diberkati. Terus ya itu, makanya kan dia hidayahnya mungkin dia suka bilang naik turun ya, karena kan perjalanannya panjang, karena ya itu terbentur dengan baktinya dia terhadap orang tua, cintanya terhadap saya mungkin ya gitu. Jadinya ya udah, cuman ya gitu, setelah itu suami saya tuh nggak pernah ke gereja sama saya nikah tuh ya. Saya nikah ke gereja sendiri saya. Suami saya nggak pernah mau nemenin, alasannya ketiduran, bangun siang, padahal mertua saya marah-marah. Itu gimana Novi? Sampai saya bilang, ih saya kok kayak janda ya ke gereja sendiri gitu kan, nggak ditemenin gitu kan. Sebenarnya bukan untuk nunjukin ke mertua saya kalau saya ini seiman sama beliau, tapi memang saya bilang saya saat itu cinta sekali dengan Yesus gitu kan ya. Saya bilang kok malah malah suami saya nggak mau nemenin. Akhirnya ya udahlah, saya berapa tahun gitu ke gereja sendiri, bahkan saya mendidik anak-anak saya secara Katolik saat itu. Saya baptis semuanya. Dan gitu. saya juga udah dibaptis kan ketika karena kalau di Katolik itu ketika mau menikah itu dia ada kayak apa pernikahan namanya ya, maksudnya janji belum sebelum nikah itu kita ada kayak kelas untuk persiapan pernikahan secara iman, biar kita kuat dulu, benar nggak kita mau nikah gitu kan secara Katolik. Dan saya belajar masuk Katolik itu juga nggak bisa langsung kayak di Islam kan syahadat langsung masuk Islam. Kalau di Katolik itu pembelajaran 1 tahun gitu. Jadi saya mengukuhkan, saya belajar kitab-kitabnya gitu kan. Itu selama satu tahun, terus baru dibaptis. Habis itu kita menikah secara Katolik. Jadi pernikah secara Katolik. Probation dulu ya? Iya, gitu. Jadi anak-anak juga saya ini kan gitu sih. Kalau mama saya udah pasti merestuin suami saya ya gitu, karena suami saya kan memang dari awalnya memang tulus dia mau masuk Islam gitu kan. Bukan karena saya gitu. Berarti seru justru juga yang khawatir tuh saya ini ini mama saya jadi tahu nih bahwa anaknya diam-diam dulu murtad. Jadi apa tarik-tarikan ya? Jadi mertua narik mantu, jadi sama-sama narik-narik gitu maksudnya hubungannya. Mertua saya mungkin punya kekhawatiran kalau saya itu akan menyeret anaknya menjadi seorang muslim. Itu sih pertengkaran kita ya, maksudnya konflik keluarga aku kayak gitu. Kan katanya setiap rumah tangga ada cobaan, ada masalah. Saya punya suami baik, anak-anak saya alhamdulillah baik. Cuman hubungan saya sama ibu mertua itu kayak penuh kecurigaan. Jadi mertua saya itu kayak takut sekali anaknya ini dibawa ke muslim, padahal kalau misalkan ini kan anaknya yang mau justru masuk muslim gitu, sedangkan saya menikah sama dia justru mau jadi seorang Katolik kan. Tetapi malah dia yang berarti kan dia masuk muslim bukan karena saya, cuma saya tidak bisa menjelaskan saat itu karena saya itu sangat menghargai seorang ibu, baik itu ibu saya atau ibu mertua. Jadi saya itu nggak mau menyakiti gitu. Misalkan saya mau bilang, iya bun, Mas Julius nih yang malah gini-gini, itu aku nggak bisa gitu. Aku cuman yang enggak bun, Novi itu emang bener kok mau ini. Sampai mertua saya itu selalu yang setiap acara keagamaan saya harus hadir. Harus hadir. Saya sampai ya saya ikut kebaktian ini itu segala macam. Bahkan saya bilang
ya Sampai bersaksi kesaksian. sampai bikin kesaksian di sana-sana tentang yang mimpi Yesus iya. itu kan. Heeh. Sebenarnya saya mimpi Yesus itu bukan satu kali, Mas. Oh. Saya pernah, jadi setiap kali saya di titik terendah dulu ya, kalau nggak salah saya mimpi itu sekitar 2 kali mimpi. Saya pernah di titik terendah lagi, saya lupa itu kapan. Saya juga sama, saya sampai menangis-nangis, sesegukan yang saya bilang, aduh aku capek nih sama hidup. Datanglah lagi itu sosok itu ya, putih dengan cahaya terpancar. Karena saya bilang gitu, saya kalau lagi berdoa itu, saya bukan sholat, tapi saya duduk gitu. Memang kadang kalau misalkan orang tua saya suruh sholat, ya udah saya sholat aja gerakan, cuma saya nggak tahu maksud doanya apa, tujuannya apa ya dulu ya. Terus ya udah, tapi kalau misalkan mama saya, deh ini sholat, ya saya cuma taruh sejadah doang. Terus saya duduk cuma doa aja udah ke Tuhan gitu kan. Tuhan saya gini gitu kan. Nangis, tidur lagi, capek. Kayak ada yang ngusap kepala saya, suara gitu ya. Kedua itu ya sama, kayak wahai anakku, janganlah bersedih, bahasanya gitu ya. Serahkan semua beban dan deritamu kepadaku dan berbahagialah, maka semua akan baik-baik saja. Kayak gitu ya. Makanya saya langsung yang, datang lagi nih. Dan lucunya ya, kalau dulu saya di teman-teman yang Kristen gitu, mereka tuh kayak, wah hebat banget tuh, gue aja pengen banget nih ketemu sama Yesus, nggak ketemu, berarti kan lo orang terpilih, haruslah mengimani gitu kan, segala macam. Sampai saya ya gitu, pindah rumah, punya tinggal di rumah sini. Kalau Katolik itu ada lingkungan-lingkungan. Jadi misalkan kita tinggal di sini, berarti kita ikut lingkungan Katoliknya ini gitu kan. Dan nanti di situ ada pengurus-pengurus yang ditunjuk untuk aktif lah ya dalam kegiatan kerohanian. Nah di situ sebenarnya saya kan orang introvert, gitu kan, maksudnya kalau nggak disamper nggak mau. Nah itu saya bilang keren ya. Saya kadang gini, kenapa Muslim yang saya kenal di lingkungan saya tidak seaktif teman-teman saya yang non Muslim dalam mengajak ke jalan keagamaan. Pelajaran nih. Nah misalkan kayak saat ini deh saya ngaji, misalkan saya lagi males nih, nggak diketuk-tuk pintu saya. Misalkan Novi ayo ngaji, ayo Novi ke sini, cuman WA doang. Kalau dulu teman-teman saya itu, mereka tuh sampai samperin ke rumah saya, dijemput kita. Ayo Novi kita tungguin, ayo kita berangkat. Misalkan ada misa apa gitu ya. Saya sampai yang, maksud saya akan mau menjadi muslim yang nanti akan seaktif itu. Saya mau gitu ya, saat ini saya mau mengajak, misalkan ada teman saya yang mungkin mualaf atau apa, ngaji, aku mau samperin gitu, mau pakai cara mereka. Kayak gitu sih Mas, jadi lebih nggak ada. Nah ini saya penasaran yang masuk Islamnya deh. Kan tadi kan ini banget ya, Bu Novi tuh sangat niat banget masuk, kemudian lingkungan mendukung dan sebagainya gitu kan. Banget. Nah ini dan kemudian baik semua lagi. Ini sebenarnya udah nggak kalau orang lihat nih, waduh istiqomah dah nih pasti deh. Iya, support banget. Pasti istiqomah. Dan sekarang berputar balik gitu, masuk menjadi insya Allah muslimah yang taat dan seterusnya. Ini gimana ceritanya turning point ini? Sebenarnya gini ya, turning pointnya ya. Kan saya bilang Allah itu luar biasa, mungkin sayang banget sama saya terharu ya. Luar biasa, sayang segini, zolim bisa dibilang. Makhluk paling zolim kali saya di dunia nih. Jadi ada satu ujian yang dibuat teman di keluarga aku saat ini. Alhamdulillah ujiannya masih berjalan. Ya semoga lah teman-teman, kita doain. Amin. Semoga selesai ujiannya. Ada satu ujian yang akhirnya saya ngomong ke suami. Sebenarnya pertama kali saya memutuskan untuk belajar Muslim kembali itu untuk men-challenge suami saya. Apa? Men-challenge suami saya. Men-challenge. Saya bilang, oke deh Han, saya bilang gitu bahasanya ya.
yaudah sekarang nih ya aku mau masuk muslim nih, aku mau belajar nih mulai dari sekarang ya. Saya bilang, apa yang kamu yakini? Padahal sebenarnya saya waktu pas selama saya Katolik itu dia kan sering menjawab pertanyaan-pertanyaan dari juga kan sebelum-sebelumnya. Itu saya udah mulai yang oh iya ya Nabi Muhammad baik, oh iya ya Islam gini, oh iya gitu dari dia ya. Ya udah nih saya mau belajar sungguh-sungguh karena saya tuh orang komit kalau belajar tuh totalitas. Kalau saya ya kalau menyukai sesuatu, saya bilang ya udah saya mau belajar nih. Ya udah awal sih masih ya udah belajar tuh 1 tahun belum berhijab. 1 tahun saya belajar, tapi belajar masih setengah-setengah. Masih yang ya kadang sholat, kadang enggak, kadang tapi saya belum banget yang namanya syahadat ya. Terus saya bilang ya masih yang galau karena teman-teman saya sayang meninggalkan teman-teman saya ya kan yang udah solid banget, yang suportif banget itu teman-teman saya. Aduh gimana ya, sedangkan saya di lingkungan itu saya nggak punya teman yang muslim yang saya kenal yang benar-benar suportif ke saya gitu ya, merangkul, menemani selalu gitu. Cuma saya pikir oh ya lagi ada sih satu orang yang membantu ya luar biasa. Terus sampai saya bilang ya udah tahun kedua tuh bener ya kalau belajar muslim cobaannya makin berat. Makin dihajar ya, loh kok aku makin kayak gini gitu kan. Waduh, sampai saya pernah di titik saya belum berhijab, suami saya sholat, saya marahin dia, lihat kamu di sholat malam ini itu mana dijawab nggak, doa muka nggak kan, saya bilang. Saya sekurang ajar itu. Saya bilang masya astagfirullahaladzim ya Allah. Lalu saya bilang sama saya bilang udah kan, saya bilang ini kamu ini sampai akhirnya ya itu dapat hidayahnya tuh setetes demi setetes ya kalau bisa ya. Dan saya lagi nonton nongol misalkan videonya Ko Dendi, nongol videonya Ustadz Adi, nongol, dan itu banyak kan yang dulu saya deny. Misalkan kayak saya kan dulu berpikir Nabi Muhammad kasar ya kan, suka perang, jahat, keras gitu kan. Terus Islam itu teroris segala macam. Wah ternyata saya nemu jawabannya gitu kan. Oh ternyata ini, oh fitnah, oh ternyata Nabi Muhammad itu selembut itu ya, selembut-lembutnya makhluk kan. Lembut, baik gitu kan. Oh ternyata itu semua dusta ya, kayak buatan gitu atau gimana yang memang mau menyimpang kita gitu ke pikiran-pikiran kita. Terus saya lagi akhirnya saya langsung saya mau berhijab. Ketika saya udah karena saya belajar terus itu masih baru baca Al-Quran itu saya dari belakang, bukan dari depan ya. Jadi habis Al-Fatihah aku baca dari belakang, dan itu aku belajar nggak baca artinya. Karena Al-Quran saya waktu itu nggak ada artinya, ya kan. Akhirnya saya bilang sama suami, beli deh yang ada artinya gitu kan. Saya mau pelajarin deh, kok bisa ya ada kayak Ko Felix gitu ya, Pak Ustadz Felix ya, Ustadz Felix. Kok bisa sih dia baca Al-Quran terus tiba-tiba langsung kayak tergugah, emang sebagus apa sih Al-Quran, saya bilang gitu ya dulu ya. Karena kan saya cuma ya baca dulu kecil, ngaji ikut ngaji gitu kan, kita nggak tahu, kosong gitu kan. Terus ada juga YouTuber yang dia juga masuk Islam sama kan, karena pengen cari keburukan Al-Quran dia malah akhirnya mencintai Al-Quran kan. Masya Allah kan kayak gitu. Sampai saya juga apa ya, coba deh belilah, carilah kita Al-Quran yang ada tekstingnya tuh. Satu malam saya baca masih dari belakang. Ngapalin Al-Quran kan, kayak Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, terus apa Anas segala macam. Saya bilang ya saya masih nggak baca artinya yang ya ini tentang Tuhan gitulah, Tuhan cuma satu ya, masih yang belum ada isinya tuh baca itu. Sampai setelah saya hijab, saya mendalami, saya belajar bagaimana cara sholat yang benar, wudhu yang benar. Ustadz Adi bilang dengan sholat, coba perbaiki dulu sholatmu
maka hidupmu akan lebih baik gitu kan ya. Jadi saya coba deh benar perbaiki sholat. Nah perbaiki sholat itu apa sih? Ya perbaiki wudunya, niatannya, segala macam saya perbaiki itu. Dan saya sholat, kayak hidayah itu datang Mas. Dan satu saat saya buka Al-Quran, saya baca, dikasih tahu bacanya kan dari depan gitu kan. Iya. Dari ini ya, dari belakang Iya, ya, Al-Quran dari belakang, terus Al-Fatihah, terus Al-Baqarah. Itu saya baca, nangis Mas. Saya bilang, Masya Allah, ternyata ada semua jawaban semua di situ. Tentang apa itu? Banyak. Tentang bagaimana Allah itu, Al-Fatihah itu kan minta tolong, iya kan nak berdua, iya kan stain, itu bagus banget ya. Iya, betul. Kayak gitu kan. Terus yang Tuhan tidak diperanakan itu. Terus kalau di Al-Baqarah itu ada saya agak banyak ini ya, surat-surat kayak di situ banyak terjawab kalau Islam itu adalah agama yang baik. Terus di situ ada sampai Al-Quran itu tuh ternyata mencakup banyak hal ya. Iya. Mengajari kita semua tata cara kita hidup. Iya. Kita semua ada di situ kan. Bahkan manusia mulai dari sel telur segala macam gitu ya. Betul. Apa kita tuh sampai dikasih tahu sampai bagaimana dulu kan saya suka ngomong puasa buat apaan sih gitu kan, ngapain gitu kan, lapar gitu kan, nggak penting. Kalau orang dulu kan, orang tua saya kan bilang iya puasa kan supaya kita biar tahu anak yang nggak mampu nggak bisa makan gitu. Padahal sebenarnya makna puasa itu luas sekali. Ramadan itu kan maknanya luas sekali. Justru saya tahu karena membaca Al-Quran itu puasa itu takjub gitu apa? ya. Iya, takjub. Wah gila sedetail ini ya, saya belum pernah. Padahal saya rajin loh baca Alkitab. Saya rajin, saya suka baca Alkitab gitu kan. Ketika saya baca Al-Quran, wah ini saya kayak punya ensiklopedia. Karena kan Al-Quran itu kan terdiri dari ilmu pengetahuan, yang tadi disebut ada hukum-hukum, sejarah, kisah para nabi kayak gitu. Saya pikir kan itu cuma hoax ya, karena nggak baca kan. Iya. Tapi ketika saya baca, Masya Allah, saya luar biasa. Saya kadang sampai yang, Novi kamu kemana aja sih gitu kan. Ada satu buku, manual book istilahnya ya, buat kita, untuk kita menjadi lebih baik. Tentang bahkan mencari rezeki ada, berbisnis ada, gitu kan. Apa ya, kok kayak gini. Terus ternyata juga, wah Islam itu sangat memuliakan wanita. Sedangkan dulu saya benci, salah satunya ya, maksudnya maaf, bukan membenci, maksudnya saya diskriminasi Islam itu karena salah satunya kayaknya Islam itu nggak adil sama perempuan. Tapi ternyata makin saya belajar ke sini, seharusnya kalau seorang pria Muslim yang paham agama, dia akan tahu bagaimana memuliakan seorang wanita, karena betul. Allah itu sangat, Nabi Muhammad SAW juga sangat memuliakan istrinya, ya kan. Jadi saya langsung bilang, wah iya ya, dari mulai kita disuruh tutup aurat itu gunanya apa, itu saya langsung wow banget sih gitu. Saya nggak bisa ngomong selain wow gitu ya, Masya Allah gitu kan. Itu sampai yang kita tuh bahkan bayangin enaknya sebagai seorang Muslim ya, ibu-ibu mohon didengar. Kita untuk mendapatkan pahala hanya untuk beribadah kan sama Allah, sama kita patuh sama suami. Ya. Dan mengurus anak-anak aja itu pahalanya udah berlimpah ruah gitu. Cukup itu aja. Cukup itu aja. Bahkan ada yang bilang kita nggak usah sholat sunnah, cuman sholat wajib aja gitu ya misalkan. Dan melakukan kerjaan mengurus anak, menyusui anak, itu udah yang pahalanya banyak. Jadi pahala terbuka untuk wanita itu banyak banget gitu loh. Dan yang enaknya lagi nih ibu-ibu ya, kalau misalkan kita ada salah-salah, nanti yang akan mempertanggungjawabkan adalah suami kita gitu loh. Betul. Jadinya luar biasa gitu loh, enak. Makanya saya sekarang, ya udah saya mau patuh aja deh sekarang sama suami gitu kan. Padahal dulu saya, kayak mama singa.
Padahal suami itu bertanggung jawab atas 4 wanita kan, Iya, betul. ibunya, Betul. istrinya, Nah, itu. saudari perempuannya, anaknya. Itu luar biasa. Makanya kan beban seorang laki-laki ya. Iya. Enak loh jadi perempuan. Saya dulu kan mikir nggak mau masuk muslim karena Islam kayaknya kalau buat cewek gini banget sih. Iya. Gitu. Sama Tapi yang ternyata- Bu Novi tadi mention tuh masalah misalkan Rasulullah tukang nikah dan sebagainya. Justru malah pada saat itu sebelum Islam datang kan nikahnya banyak. nikahnya Nah, banyak, itu saya baru 100 segala tahu. macam gitu kan. Berarti Islam kan datang, disembunyikan itu kan. Iya, Islam datang justru dipangkas, udah segini aja gitu. Nah, itu salah satu yang Ko Denny juga pernah saya dengar ya. Dulu malah Nabi Ibrahim istrinya berapa gitu kan. Ada yang 1000, ada yang 100. Ada iya gitu kan. Justru Islam itu dari situlah saya langsung oh iya ya gitu kan. Saya malah jadi yang oh iya mengerti gitu kan. Cuman ya itu stereotip di luar itu masih buruk sih gitu. Kalau bicara cerita kisah-kisah itu banyak tuh, Banget. menarik-menarik sekali sampai Sangat. para sahabat Nabi tuh ketika ayat itu turun langsung diceraikan tuh. Ya, Iya. tinggal dia pilih yang dia suka gitu kan, langsung Oh iya, iya, langsung dia aku baru tahu malah langsung dia samina wa ta'na, mereka taat dan mereka dengar ayat itu dan mereka taat, mereka langsung menceraikan dan pilih yang dia suka aja udah. Iya, Langsung patuh. Betul, betul. Makanya luar biasa sih, karena saya justru malah, dan satu hal lagi ya, ketika saya benar-benar mengikuti muslim ya, maksudnya agama Islam, hidup saya lebih teratur. Oh, Ya, saya jadi kayak bangun pagi, tata cara saya ngomong, Iya. nggak bisa sembarangan ya. Ya mungkin agama yang sebelumnya juga nggak boleh sembarangan ngomong, cuman kan dari muslim justru saya belajar itu malah yang oh ya kita bahkan ngomong sama orang juga harus yang benar-benar bermanfaat aja, jangan ini gitu iya, ya. betul. Palingan pergolakan batinnya ada sih mas. Saya masuk muslim ya karena kan saya itu kalau belajar itu totalitas. Nah ketika saya totalitas ada di titik saya kayak beberapa bulan kemarin sih saya ngerasa kok saya masuk Islam ya kayak nggak asik ya teman-teman saya. Kayak orang kayak melihatnya saya kayak nggak bahagia gitu. Karena kan saya nggak pernah nongkrong-nongkrong lagi gitu kan. Terus saya tidak suka berdandan lagi, menggunakan perhiasan yang bergimana gitu. Terus bahkan bersuah foto gitu ya, sosmed aja saya udah nggak aktif gitu karena saya agak takut gitu untuk men-sharing sesuatu yang jadinya nanti karena saya belajar ini kan kayak nanti membuat orang iri dengki atau enggak misalkan saya menge-share makanan yang enak tapi saya sih belum tahu ya, saya masih mau belajar nanti tanya sama Bu Ustazah yang akan saya temuin. Saya men-share makanan ini masih persepsi saya men-share makanan enak terus takutnya nanti ada orang di luar sana yang nggak bisa punya makan gitu ya terus bersedih hati dengan postingan saya itu sih jadi saya merasa aduh jadi muslim berat juga ya, kita jadi kayak aku jadi kayak takut dosa selalu karena ya itu karena saya makin baca Al-Quran aku tahu mana yang tidak boleh mana yang boleh jadinya saya sekarang ini jadi kayak berhati-hati gitu loh mas hidup saya dan itu yang kadang membuat lingkungan bahkan anak-anak saya pun bilang mama kok sholatnya banyak amat kayak gitu ya. Atau enggak mama kok mama tumben sih sekarang mama nggak keluar gitu hangout sama teman-teman gitu kadang mama ya karena ya itu karena saya banyak saya baca kalau hal-hal yang memang mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya kan lebih baik dihindari gitu kan. Terus saya boleh banyak lah hal-hal ternyata begini nggak boleh alasannya ini nggak boleh alasannya ini lebih kayak gitu sih mas. Iya bener sih lebih jadi kita jadi yang teratur gitu mungkin jadinya teratur jadi kesannya membosankan ya. Monoton mungkin. Iya monoton padahal tujuan kita hidup di dunia kan sebenarnya untuk
saya mencari tiket lah ya. Iya. Dan dunia juga Dunia kan cuma sementara. penjaranya Iya, umat gitu. Islam itu orang yang beriman tuh ini dunia ini penjaranya, justru kita Betul, betul. berhati-hati dalam bersikap berkata gitu kan. Ah, Tadi saya juga mau mau ingin menyampaikan sebenarnya ada komunitas nih, komunitas ketika orang mau mengenal Islam. Jadi kadang tuh teman-teman mu'alaf ini malu dan sebagainya kalau bertanya. Ternyata ada teman kita tuh komunitas lain yang memang kalau kita sih bilang komunitas sosialita ya. Jadi mereka tuh kumpulan-kumpulan yang menerima atau yang menjadi tempat diskusi orang-orang yang malu-malu bertanya ini gitu kan. Kadang ya dia nggak berkudungan, kadang apa gitu kan. Atau bule atau gimana gitu. Jadi yang tadi sikap-sikap yang pengen merasa ini, itu ada tuh komunitasnya tuh. Gitu. Jadi mungkin sama mereka diladenin, cuman mereka tahu sikapnya nanti diarahinnya kemana gitu. Jadi pelan-pelan gitu. Pelan-pelan. Kadang saya kayak jujur aja ya, di awal-awal saya benar-benar totalitas itu saya kan harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan saya buruk dong. Saya suka wine. Saya suka wine. Kalau itu sih iya. Saya mencinta wine. Itu kan udah haram dong, udah nggak bisa. Dan terkadang saya kalau lagi boring, aduh pengen buka wine gitu. Tapi kan nggak boleh ya, haram ya. Terus ngapain ya? Jadinya saya akhirnya ngapain ya Mas? Saya setel ini aja, zikir. Channel zikir gitu. Saya setel. Kadang saya setel kayak lagu-lagu ya, doa-doa yang dinyanyiin kayak Allahumma sholli ala gitu-gitu, tapi yang bentuknya lagu gitu. Udahlah saya sambil atau enggak dengerin dakwah-dakwah lagi untuk menguatkan supaya sugesti saya untuk saya menyentuh itu lagi hilang kan. Saya perokok kuat sebenarnya. Akhirnya saya juga biasanya kan saya tetap ngerokok kalau lagi stres atau kalau lagi malas, lagi canggung, lagi ngobrol sama teman. Tapi saya enggak gitu, karena mudaratnya banyak gitu kan ya. Jadi tahan, lebih yang kayak banyak hal yang mesti yang kadang saya aduh kangen ke sana tapi jangan. Oh iya. Gitu kayak gitu sih. Panggilan-panggilan itu tuh kayaknya semua orang iya, deh. kadang teman-teman juga teman-teman saya juga gitu kan, ayo Novi nongkrong, nggak asik gitu kan. Kadang kok nggak bawa kamera, dulu tuh saya kalau nongkrong, saya foto tuh bisa sampai 100, kalau belum 100 tuh belum ini ya. Tapi sekarang kayak saya foto paling 1-2, teman-teman saya bilang, kok tumben sih Novi kamu nggak foto-foto? Iya nih kameranya rusak, saya bilang gitu. Iya lupa bawa kamera, atau iya bateraiku habis, gue bilang gitu kan. Nggak ini pakai kamera siapa lah, nggak apa-apa gitu, karena nanti yang biar mereka yang posting gitu. Kadang saya masih posting, cuman kalau di WhatsApp aja sekarang masih posting, tapi kalau kayak di IG, Facebook saya usahakan enggak. Jadi udah karena ya takutnya yaitu selama saya masuk Muslim, semua dosa-dosa saya mungkin ya mudah-mudahan ya Allah menerima taubatku ya Allah. Amin. Banyak ketika saya menjalanin ini saya ditampar dengan dosa-dosa saya sendiri yang dulu. Semua kayak misalkan dosa saya menyakiti, ngomong gitu ya, sombong misalkan ya, itu saya kayak diketemukan orang yang bersifat seperti saya atau enggak. Terus saya ketika lagi doa kan mengamalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya saya diajarin kan baca itu ketika mau taubat gitu kan. Atau kita lagi dalam kondisi gelap gulita, merasa apakah Tuhan lagi deket gak sih sama aku, nerima gak sih taubatan aku gitu kan, bacalah doa itu. Saya doa itu, Masya Allah Mas, saya diingetin semua teman-teman saya satu persatu yang saya sakiti mungkin ya secara itu saya teleponin mereka, saya minta maaf, saya bilang saya minta maaf ya, ada beberapa yang nggak bisa dikontak, mungkin mereka udah ngeblok saya, mungkin sakit hati gitu ya, mungkin masalah hutang, dia ngutang sama saya, terus saya tagih dia nggak mau bayar mungkin atau gimana, saya maki-maki, saya bagaimana, dulu tabiat saya sangat buruk banget ya. Luar biasa, maksudnya saya itu orang yang
senggol bacok istilahnya ya. Saya orangnya baik, tapi ketika saya diinikan, saya bisa akan luar biasa kayak seton lah ya sifat saya gitu ya. Sedangkan makanya kalau di Islam kan kita harus banyak-banyak istighfar. Iya, betul. Jadi dan efek kemusliman saya, ketaatan saya sekarang dalam berhijrah, itu anak-anak saya yang merasakan. Ya kan saya suka evaluasi, nanya sama anak-anak, mama dulu sama sekarang gimana gitu kan. Ya mama sekarang lebih tenang, lebih nggak yang marah-marah. Saya juga tanya sama suami saya, gimana, udah lebih baik belum? Alhamdulillah udah jauh banget lebih baik gitu kan. Karena buat saya yang menilai diri kita itu orang-orang terdekat kita dulu kan, bukan diri kita sendiri gitu. Betul. Yang merasakan efek kita berubah atau enggak. Tutur kata saya gimana, perilaku saya bilang mudah-mudahan saya istiqomah, tetap bisa bersikap kayak gitu ya. Saya sih pengennya di sisa hidup saya bermanfaat, hidup saya jadi lebih teratur lagi gitu ya dengan keislaman saya. Saya juga telepon mama saya minta maaf, walaupun saya nggak nyebutin minta maafnya harusnya. Karena kemurtatan saya gitu ya. Masya Allah, astagfirullahaladzim, juga menjalik. Iya, maksudnya saya telepon mama saya, terus saya minta maaf sampai nangis-nangis. Mia, dia banyak dosa, minta maaf gitu. Minta maaf papi saya juga, sama kakak saya juga, saya minta maaf. Saya nangis deh, saya sekarang lagi dapat ujian, doain, saya bilang gitu kan. Tapi yang saya masuk muslim ini bukan karena saya dapat ujian ya. Disclaimer dulu, takutnya kan ada beberapa teman saya yang bilang, lu tuh masuk Islam karena psikologi lagi kena masalah. Ya, karena lagi ada ujian. Saya bilang justru karena saya makin mendekatkan diri, saya tahu, saya baca, saya paham gitu kan. Saya itu orang yang sangat logik dan saya tuh orangnya bawel kritis. Makanya saya bilang kalau saya ketemu sama Ustadz, saya awal bilang dulu, Pak Ustadz mohon maaf kalau saya nanyanya tuh agak-agak ya. Karena kan ini pemahaman saya dan logika saya yang dulu gitu. Kalau Pak Ustadz bisa jawab ya alhamdulillah. Kalau Pak Ustadz jawabannya saya kurang kena, saya akan cari referensi lain gitu lah ya, sampai saya dapat. Oh iya gitu, kadang kan udah kita tanya jawab kayak gitu sih. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa. Mungkin ya perjalanan. Terakhir ya, pertanyaan terakhir, harapan sih, harapannya Bu Novi apa nih buat Bu Novi, keluarga, kedepannya seperti apa? Kalau saya sih simpel ya, saat ini saya sih udah banyak merasakan kenikmatan dunia menurut saya ya. Jadi dengan hijrahnya saya mau menghabiskan waktu saya itu benar-benar yang ingin bermanfaat lah. Buat diri saya, buat anak-anak saya, buat keluarga saya, bahkan buat orang-orang di sekitar saya gitu ya. Saya mau, cita-cita saya sederhana, saya cuma mau kalau ada undangan pengajian saya akan datang gitu kan. Saya mau berguru, saat ini saya lagi mau cari guru, maksudnya yang untuk saya bisa bertanya. Kalau misalkan ketika saya baca ada yang saya bingung ayat ini, saya mau nanya. Ya saya berharap ujian saya lulus dan pertobatan saya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tahu saya orang yang sangat berdosa, saya tahu hamba yang sangat luar biasa nakal. Semoga Allah berkenan memaafkan dan membukakan kesempatan untuk saya menjadi umat beliau yang lebih taat lagi, lebih beriman, istiqomah, amin, kayak gitu sih Mas. Saya minta doa-doanya sama Mas dan teman-teman bahwa saya bisa istiqomah. Dan kalau misalkan ada teman-teman misalkan mau ngundang saya misalkan ngaji atau enggak ada pertanyaan, saya senang banget karena saya dari kemarin tuh nyari ustadz dan ustazah yang bisa saya bertanya tuh susah ya, belum nemu ya. Jadi saya ya baru kemarin dapat sih, dan mudah-mudahan aku bisa ketemu minggu depan untuk
saya sih berharap bisa jadi muridnya beliau gitu. Saya mau menuntut ilmu yang benar-benar gitu. Iya, iya. Kalau Mas ada referensi, Iya, soalnya ntar kita ngomong di gitu aja sih Mas. Iya. Insya Allah. Alhamdulillah, makasih nih Bu Alhamdulillah. Novi atas kedatangannya, berbagi kisah cerita-ceritanya. Ya tentunya kita doakan ya Bu ya, Amin, semoga amin. istiqomah, begitupun juga ya suami, keluarga untuk menjalankan Islam yang kafah ini. Dan Amin. juga kita doain nih teman-teman permisan yang ingin mau masuk Islam atau seperti Bu Novi, insya Allah kita doakan untuk teman-teman semua. Baik Bu Novi, terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih. Baik sahabat wakaf sekalian, demikianlah bincang-bincang kami. Demikianlah tadi apa yang Bu Novi ceritakan ke kita, bagaimana beliau mengalami pergolakan batin, ya mulai dari keluarganya, kemudian suaminya dan seterusnya. Dan patut kita ambil contoh atau inspirasi semangatnya beliau untuk belajar, kritisnya dan lain-lainnya. Ini harus kita Betul. ambil hikmahnya ya teman-teman sekalian. Baik sahabat wakaf, jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian bisa mengupdate info terbaru dari kami. Kami mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya.